Sekarang ponsel-ponsel makin banyak ya pakai layar OLED. Nah, laptop pun tentu gak mau kalah. Tapi pasti banyak keraguan apakah layar OLED di laptop tuh bagus, apakah cepet capek lihat layar OLED di laptop, apakah bakal cepet burn in, atau juga apakah kalau kebanting itu kuat atau enggak. Nah, saya bakal obrolin ini lewat Asus VivoBook S14 OLED. Yap, di sini Fadil, yuk kita urang obrolkeun. Nah, Asus nyematin layar OLED dengan ukuran 14 inci, resolusi WUXGA dan kecerahan sampai 600 nits. Sebelum laptopnya ada di tangan saya sengaja gak baca spesifikasi lengkapnya, karena pengen langsung rasain experience-nya gimana tanpa terpengaruh oleh isi spek layar itu gimana gitu. Dan benar-benar manjain mata banget sih buat sekedar ngetik, browsing, apalagi nonton film tuh asik banget. Warna hitam pekat, kontrasnya baik, detailnya oke, gambar yang ditampilin tuh benar-benar pop up. Dan setelah baca spesifikasinya, ternyata benar-benar sesuai dengan pengalaman yang dikasih. Udah HDR, gamut warnanya luas, dan tentunya akurat. Warna yang ditampilin tuh benar-benar vivid. Nah, kalaupun misalkan nggak suka warna yang vivid, bisa diubah kok ya lewat aplikasi My Asus. Ada normal atau manual, termasuk kita bisa ubah color gamutnya, apakah biasa kerja di sRGB, DCI P3, atau P3. Jadi layarnya itu fleksibel ya, selain enak dipakai keseharian juga cocok buat edit foto sampai edit video kelas sinema. Nah, jadi layarnya tuh buat pemakaian kasual, hiburan, atau profesional untuk kerjaan di Asus VivoBook S14 OLED ini tuh udah bisa terpenuhi. Pokoknya masalah kualitas udah oke lah gitu, tong diragukan. Nah, tapi tentunya di layar OLED ini ada 4 keraguan. Keraguan pertama, tentu apakah si layar itu bakal bikin cepet capek atau enggak, khususnya untuk masalah cahaya biru. Saya udah sering banget ya bahas tentang layar OLED, tentang ponsel lebih dari 2 video. Banyak faktor yang bikin cepet capek mata kalau lihat layar OLED, tapi salah satunya adalah cahaya biru. Singkatnya, cahaya biru ini adalah panjang gelombang berwarna biru yang bikin capek mata dibandingkan panjang gelombang warna lain. Tapi layar 14 incinya ini udah tersertifikasi rendah cahaya biru oleh TUV Reinhold. Jadi, Asus udah ngedesain cahaya birunya supaya gak berlebihan. Lalu keraguan kedua adalah masalah flickering. Ini sama-sama bikin capek mata ya. Jadi buat yang belum tahu, flickering itu adalah kedipan di layar jenis OLED yang pasti ada, nggak kasat mata dan tetap bikin capek mata kayak si cahaya biru. Nah, tapi Asus punya teknologi flicker free dan tentunya udah tersertifikasi TUV Reinhold juga. Nah, dengan teknologi flicker free dimming dari Asus ini, flickering atau kedipan tuh bisa diminimalisir, jadi nggak akan bikin cepet capek mata. Nah, lalu keraguan ketiga tidak lain tidak bukan adalah masalah burn in. Nah, jadi namanya layar OLED ya, kalau terlalu sering dilakukan dalam jangka waktu yang lama, intensitasnya tuh sering banget lah. Berulang-ulang kali menampilkan gambar yang sama, statis, pasti ujungnya tuh bakal burn in atau berbekas atau ada bayangannya dan gak akan hilang, alias permanen. Tapi lagi-lagi Asus punya penangkalnya. Asus punya mekanisme OLED Care yang dimana ketika layar diam lebih dari 30 menit, si pixel-pixel di layar tuh bakal bergerak untuk menghindari tampilan layar laptop yang statis. Ya kalau kamu punya ponsel layar OLED lah, terus ada always on display, terus kalau diperhatiin si always on display-nya tuh suka pindah-pindah, nah kayak gitu ya, buat menghindari burn in. Dan terakhir yang diragukan tentunya masalah durabilitas gitu. Apakah kuat atau enggak? Apalagi kan secara teori layar OLED tuh ya lebih tipis dibandingkan layar IPS. Nah, tapi tenang aja ya, si Asus VivoBook S14 OLED ini tuh udah standar militer ya. Udah military grade 810H. Luar dan dalam. Yap, dalam termasuk bagian internal layarnya. Untuk internal, Asus udah ngedesain si thermal system VivoBook S14 OLED ini sangat baik supaya gak overheat. Karena jangan salah ya, yang bisa bikin layar OLED rusak tuh adalah suhu yang berlebihan, gak cuman kontak fisik aja. Nah, termasuk si bodinya berbahan metal ini tuh udah lolos berbagai ujian ekstrim, yang berarti aman banget buat dibawa kemana-mana. Mulai dari uji getaran, suhu ekstrim, jatuhan, pokoknya sampai 12 metode pengujian dan 26 prosedur military grade. Nah, lalu Asus gak cuman pertimbangin masalah durabilitas doang di sini. Walaupun berbahan metal, bobotnya itu cuma 1,3 kg aja dan punya dimensi yang cukup tipis. Walaupun tipis, Asus udah ngasih port yang cukup lengkap di sini. Yang saya suka ada slot micro SD. Ini cukup penting sih buat saya konten creator yang sering tag foto dan video ya. Gak usah ribet pakai dongle. Yang bikin tambah simpel pun kita bisa ngecas Asus VivoBook S14 OLED ini pakai USB-C. Yap, artinya kamu bisa pakai charger ponsel kamu yang udah dukung power delivery sampai 65 watt. Semuanya dibalut dengan warna hitam netral yang saya pegang ini nih.
Cukup simple banget sih, stylish sih. Sehingga Asus sudah pertimbangin cukup matang dan seimbang setiap sisi. Sektor keamanan di sini memang kita gak dikasih sensor sidik jari, tapi udah hadir kamera yang dilengkapi sensor inframerah yang tentunya udah terintegrasi sama Windows Hello. Jadi bikin simpel penggunaannya, gak usah repot masukin password pas mau pakai. Lalu walaupun tipis, Asus tetap bekelin keyboard yang nyaman ya buat diketik karena pakai teknologi ErgoSense keyboard. Asik buat dipakai ngetik atau main game. Saya ngetik skrip video review ini pakai Asus VivoBook S14 OLED, beneran akurat dan nyaman. Biar ada pemanis di sini, Asus ngasih lampu RGB satu zona yang cakep pas dipaduin sama warna-warna keyboard yang hitam ini. Ada beberapa mode dan pilihan warna yang bisa kita atur. Touchpad yang ada pun cukup nyaman digunakan, sensitif dan ukurannya luas. Jadi perpaduan antara keyboard, touchpad, dan layar Asus OLED ini tuh pas banget buat beresin berbagai kerjaan atau sekedar hiburan. Gak lupa, biar makin terhibur, speaker Harman Kardon yang udah tersertifikasi Dolby Atmos ini suaranya tuh cukup renyah, berisi. Output suara tuh cukup kerasa meningkat dibandingkan laptop Asus yang udah ada. Hanya saja ini speakernya tuh ada di bawah ya. Jadi kalau kamu tuh nempatin laptop ini di permukaan yang empuk kayak kasur ya, suaranya bakal mendem. Yang agak kurang di sisi fisik ada yang minor sih, kayak tombol powernya tuh sama keyboard dan tepian di laptop tuh cukup tegas yang kadang buat saya sedikit gak nyaman sih waktu ngetik, tapi ya gak ganggu banget sih. Nah, fitur lain Asus VivoBook S14 OLED ini bisa kita akses di aplikasi yang mudah dipahami lewat My Asus. Jadi di My Asus ini berisi berbagai informasi dan fungsi yang menarik. Mulai dari seperti tadi ya dibahas di awal, buat ubah tone warna di layar, juga bisa buat nyalain pixel shift biar gak burn in yang tadi dijelasin di awal juga, bisa atur speed kipas, informasi garansi, dan fitur menarik lainnya yang bisa kita mudah akses dengan tekan tombol F12 aja. Di keyboardnya tentu kita bisa akses Copilot ya. Yang memang sayangnya karena keterbatasan spesifikasi si prosesor gak punya NPU, jadi masih ngakses si AI-nya tuh pakai GPU ya. Gak dikasih prosesor yang gak punya NPU ya wajar ya, karena itu versi paling bontot dari Asus VivoBook S14 OLED. Yang saya pegang ini tuh tipe M5406NA ya, yang paling bawah yang warna hitam. Nah, kalau paling bontot, apakah performanya tuh malah mengecewakan? Tentu aja enggak. Di sini kita dikasih Ryzen 5 7535HS. HS di sini itu artinya high speed ya. Memang bukan prosesor terbaru kayak varian teratasnya yang pakai Kraken Point, tapi jangan salah, prosesor ini tuh biasanya dipakai di laptop gaming juga. Jadi bisa dibilang laptop ini tuh punya variasi yang cepat dari AMD Ryzen 5 dibanding kompetitor lainnya. Yang secara performa keseharian itu udah mantap sih. Mau keseharian yang ringan kayak sekedar ngetik, browsing, baca ebook, dan tentunya editing. Walaupun gak ada GPU tambahan buat editing atau gaming casual tuh udah baik. Karena udah ditemenin sama RAM 16GB yang kencang dan SSD 512GB tipe PCI Gen 4. Saya coba main game PS5 kayak Riders Republic ya. Settingan low bisa dimainkan 27-30 FPS lah, asik. Coba main Final Fantasy 7 Remake pun enjoyable ya. Sama-sama bisa jalan di 30 FPS. Lanjut coba edit video 4K tanpa efek di CapCut, butuh waktu 3 menit 22 detik doang. Dan coba di Adobe Premiere butuh waktu 4 menit 37 detik. Jadi Ryzen 5 7535HS dengan GPU AMD Radeon 660M ini untuk kerjaan kasual ke agak berat tuh udah cukup buat saya. Jujur awalnya agak ragu ya sebelum coba ya, karena nggak punya GPU tambahan. Tapi ternyata surprisingly sangat baik. Karena ya tadi bisa diajak main game dengan baik, gamenya pun bukan game yang jadul. Dipakai untuk editing karena saya konten kreator juga cukup baik ya. Kalau baterai pun udah awet ya. Kalau pemakaian kasual ya, kayak gak editing atau main game, cuma browsing, sekali nonton, ngetik seharian selama jam kerja, laptop ini bisa diandalkan. Untuk suhu pun kalau dipakai intens terhitung nyaman, karena laptop ini udah dibekalin sama teknologi Asus Ice Cool Thermal teknologi dual fan yang oke banget. Nah, jadi gak usah takut ya buat beli laptop dengan layar OLED. Dan Asus VivoBook S14 OLED M5406NA ini bisa jadi pilihan. Walaupun seri yang paling murah ya, bukan prosesor terbaru di tahun 2025, bisa diandalkan dengan baik. Nah, tentunya laptop ini tuh gak jual OLED doang, tapi punya durabilitas yang baik, desainnya oke, kokoh, fitur dan performa pun bisa diandalkan di harganya. Kalau misalkan kamu tuh masih khawatir ya, padahal udah dijelasin laptop ini tuh kuat, tenang aja, karena Asus nge-cover laptop ini dengan garansi yang menarik. Udah di-cover dengan Asus Perfect Warranty yang nge-cover garansi sampai 100% untuk perbaikannya, 80% untuk spare partnya, 1 kali di 1 tahun pertama.
Jadi sekian aja ya untuk review Asus VivoBook S14 OLED ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, jadi jangan lupa langsung sikat juga si laptopnya. Di sini Fadil, peace out.